Timnas Indonesia dan Malaysia memiliki agenda berbeda pada FIFA Matchday September hingga November 2024. Pertama adalah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki jadwal melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selama bulan September, tim asuhan Shin Tae-yong harus melakoni 2 laga. Rinciannya yakni melawan Arab Saudi, 6 September 2024, dan Australia, 10 September 2024. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga akan berlangsung hingga bulan Juni 2025. Pada kesempatan ini, skuad Garuda tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi. Meski sulit, peluang Timnas Indonesia menuju Piala Dunia masih terbuka. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia hanya perlu mengincar posisi ketiga atau keempat guna bertahan dan melaju ke babak selanjutnya. Lanjut ke Timnas Malaysia. Timnas Malaysia memang gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Harimau Malaya tetap memiliki jadwal padat pada bulan September hingga November mendatang. Dilansir dari NST, Nur Asman Rahman selaku Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengaku pihaknya bakal menggelar turnamen Merdeka pada bulan September. Terkait turnamen ini, sebelumnya muncul kabar bahwa Malaysia bakal mengundang Rusia. Namun hal itu dibantah oleh Nur Asman Rahman. Lebih lanjut, Malaysia berniat menggelar uji coba pada bulan Oktober dan November. Malaysia beruji coba dengan tim lokal pada Oktober 2024. Malaysia kemudian berencana mengundang negara lain pada November 2024. Sampai saat ini, kami belum mengatur pertandingan persahabatan melawan tim Rusia. Fokus Harimau Malaya adalah pada turnamen Merdeka pada bulan September. Pada bulan Oktober, kami akan melakukan pertandingan persahabatan tandang melawan tim di sini. Pada bulan November, kami mungkin mengundang Laos, Yaman, dan Suriah untuk pertandingan persahabatan, kata Nur Asman Rahman. Shin Tae-yong, ST, membocorkan kapan rencana pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin menyebut Rizky Ridho dan kawan-kawan akan kumpul lagi pada awal September 2024. Shin Tae-yong sudah kembali ke Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu langsung mendapatkan sambutan hangat dengan mendapatkan Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dengan visa emas itu, Shin akan memiliki sejumlah keuntungan seperti proses imigrasi yang cepat dan waktu tinggal yang lebih lama. Setelah mendapatkan Golden Visa, Shin mengungkapkan rencananya menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin mengatakan akan mengumpulkan pasukannya sesuai kalender FIFA Matchday pada September 2024. Saat ini, pelatih berusia 53 tahun itu menghormati para pemainnya yang sedang berlatih dengan klub masing-masing. Ya seperti kita tahu ya, maksudnya, kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC, pemusatan latihan, selain FIFA Matchday, jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday, kata Shin kepada awak media di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tambahnya. Timnas Indonesia akan tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FIFA Matchday akan dimulai berdekatan dengan laga perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan bersua dengan Arab Saudi. Laga tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada 6 September 2024 mendatang. Shin Tae-yong pamar kekuatan Timnas Indonesia dan beri ancaman untuk Australia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berada dalam grup neraka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berada dalam grup yang sama dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang.
Beberapa calon lawan Indonesia itu merupakan tim langganan Piala Dunia, sebut saja Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Oleh karena itu, peluang Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Tapi, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berpikiran berbeda. Ia menegaskan bahwa itu tidak menjadi masalah karena Timnas Indonesia memang tidak menargetkan posisi 1 atau 2 grup. Shin Tae-yong berpendapat tak ada masalah melawan salah satu tim kuat dalam grup C. Apalagi jika para tim-tim kuat tersebut saling mengalahkan, itu malah akan menguntungkan Indonesia. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus, kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube LKK Lee Kyung-kyu. Berbicara realistis, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui jika memang Jepang dan Australia merupakan dua negara dengan peluang lolos paling tinggi di grup C. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, ungkap ST. Meski meraih tiket melalui posisi 1 atau 2 merupakan hal yang bagus, target Shin Tae-yong yang sebenarnya adalah meraih posisi ketiga atau keempat. Jadi, Coach Shin menegaskan siapapun yang menjadi peringkat 1 atau 2 grup C tidaklah penting menurutnya. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket. Jika tidak, kami akan bermain di playoff dengan tiket 0-5. Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun itu, tidak masalah bagi kami, jelasnya. Jika Indonesia ingin memastikan langsung lolos, skuad Garuda harus mengumpulkan poin maksimal 30 agar bisa menjadi juara grup atau runner-up. Namun jika melihat di atas kertas memang tampaknya akan sulit karena di grup C ada Jepang dan Australia yang memiliki kualitas hebat. Sehingga langkah paling realistis adalah dengan menargetkan Timnas Indonesia berada di posisi 4 besar dan nantinya akan memperpanjang harapan ke Piala Dunia melalui kualifikasi putaran keempat. Sementara itu, Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia U23 sendiri pernah mengalahkan Australia di ajang Piala Asia U23 2024. Jika berkaca dari pengalaman itu bukan tak mungkin untuk Timnas Indonesia mengalahkan Australia di round 3 nanti. Meski tak secara terang-terangan, Shin Tae-yong juga nampaknya memiliki keyakinan tim Merah Putih memiliki peluang menang melawan Australia. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong. Harus dievaluasi dengan hati-hati, kata Coach Shin. Shin Tae-yong juga menegaskan jika anak asuhnya memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, salah satunya fisik. Pelatih berusia 53 tahun itu menjelaskan jika tinggi rata-rata pemain Timnas Indonesia sama dengan pemain Australia. Jadi, kalau soal fisik ST yakin anak-anaknya tak kalah dari tim Soceros itu. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia, ucap ST. Tim kami tidak kalah secara fisik, tambahnya. Sebagai perbandingan, Shin Tae-yong mengatakan jika rata-rata tinggi pemain Indonesia 3 cm lebih tinggi dari pemain Korea Selatan. Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia sekitar 3 cm lebih tinggi, pungkas Shin Tae-yong. Sementara itu, pertemuan Timnas Indonesia dengan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan bakal digelar pada 10 September mendatang.